9, benar? Baik, di sini ibu bertindak sebagai pasien ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang persetujuan untuk perawatan dan pengobatan. Jadi yang pertama, ibu di sini paham bahwa ibu kesini karena membutuhkan pelayanan kesehatan, karena kondisi ibu yang sedang tidak sehat, jadi ibu sadar untuk membutuhkan perawatan. Kemudian yang kedua, ibu sadar bahwa praktik kedokteran ini adalah ilmu pasti, dan ibu mengakui bahwa tidak ada jaminan atas hasil apapun terhadap perawatan yang telah kami berikan. Kemudian yang ketiga, ibu mengerti dan memahami bahwa ibu memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan tentang apapun. Apabila ingin dilakukan suatu tindakan, ibu boleh mengerti, ibu boleh bertanya kepada dokter penanggung jawab ibu. Kemudian ibu juga berhak untuk mengerti dan memahami bahwa ibu dapat menyetujui atau menolak tindakan kedokteran. Misalkan ibu tidak berhak untuk dilakukan operasi ini, maka ibu bisa menolak, atau ibu berhak juga untuk menyetujui tentang pengobatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ibu mengerti bahwa banyak dokter atau staf medis di rumah sakit ini yang bukan karyawan tetapi staf tamu yang telah diberikan hak untuk menggunakan fasilitas untuk perawatan dan pengobatan pasien mereka. Misalkan di sini karena rumah sakit ini juga rumah sakit pendidikan ya Bu, jadi di sini juga ada mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan PKL, praktik kerja lapangan. Jadi nanti apabila ada mahasiswa kami, mahasiswa yang sedang praktik kerja di sini, mohon untuk Ibu berikan izin untuk melakukan pelayanan, karena mereka juga sudah disumpah dan sudah kami teliti tentang keterampilan dan pengetahuan mereka. Kemudian untuk barang-barang milik pasien, ibu di sini sadar bahwa rumah sakit ini adalah tempat umum, banyak sekali orang, banyak sekali yang berkunjung. Jadi ibu mohon untuk menjaga barang-barang milik ibu, ya, karena kehilangan atau kerusakan barang milik ibu itu bukan tanggung jawab kami. Kemudian untuk persetujuan pelepasan informasi, di sini kami menyediakan 3 nomor untuk ibu bisa memberikan informasi atau agar orang ini tahu tentang kondisi ibu. Tolong diberikan apabila ibu berkenan untuk ada orang yang mengetahui tentang kondisi ibu, boleh ditulis. Kalau tidak ya tidak apa-apa ibu. Apakah ibu berhak? Ibu mau? Iya boleh. Untuk siapa saja? Kalau hanya memberikan izin untuk satu orang saja, apakah diperbolehkan? Boleh ibu. Jadi nanti di sini kami akan melepas informasi kesehatan ibu itu kepada orang yang sudah ibu beri hak di sini ya. Apabila ibu memberikan hanya satu orang saja, maka kami akan memberikan informasi itu kepada orang tersebut. Iya. Baik. Ini untuk persetujuan informasi ini saya mengizinkan ibu saya saja. Baik. Atas nama siapa? Ibu Romlah. Ibu Rom. Baik. Selanjutnya untuk hak dan tanggung jawab pasien. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban ya Bu. Jadi langsung saja ke informasi rawat inap. Nah di sini apabila nanti ibu membutuhkan untuk rawat inap setelah pengobatan, maka ibu juga akan mendapatkan informasi tentang kamar, tentang biaya kamarnya, tentang biaya pengobatannya. Nanti akan kami berikan informasinya. Kemudian untuk informasi biaya, ibu memahami bahwa informasi biaya pengobatan atau biaya tindakan yang dijelaskan oleh petugas rumah sakit. Jadi nanti kami juga akan menjelaskan tentang biaya-biaya pengobatannya. Dari sini apakah sudah dimengerti Bu? Sudah. Kalau begitu saya minta untuk ibu tanda tangan di sebelah sini dan nama terangnya. Apa perlu dikasih tanggal? Oh tidak usah, nanti saya akan kasih tanda. Sudah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pasien. Ya, seperti yang saya bilang tadi, di sini ada hak pasien. Yang pertama, pasien berhak untuk memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit ini. Nah, untuk tata tertib dan peraturan yang berlaku itu bisa ibu lihat di sebelah sana, di banner sebelah sana. Iya, tadi sudah saya baca. Oh ya, kemudian yang kedua, ibu berhak untuk memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien yang sedang saya jelaskan sekarang.
Lalu untuk kewajibannya? Untuk kewajibannya saya akan jelaskan setelah ini. Oh iya. Baik. Untuk yang ketiga, ibu juga berhak untuk memperoleh layanan yang manusiawi, adil dan jujur. Jadi di sini rumah sakit kami akan melakukan pengobatan dan pelayanan kesehatan secara adil, sama rata dan tidak membeda-bedakan ya Bu. Kemudian ibu juga berhak memperoleh kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar operasional rumah sakit kami. Kami juga berusaha untuk menjamin kesehatan, berusaha untuk menyembuhkan penyakit pasien. Kemudian ibu juga berhak untuk memperoleh layanan yang efektif, efisien seperti yang saya jelaskan tadi. Apabila pengobatan kami itu sesuai, efektif dan efisien, maka insya Allah tidak ada kerugian fisik maupun materi. Untuk selanjutnya adalah ibu berhak untuk mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan. Misalkan ibu telah memperoleh tindakan operasi, namun ibu merasa bahwa kok semakin tidak enak, kok semakin sakit, ibu boleh mengadu. Itu adalah hak ibu sebagai pasien. Yang terakhir adalah ibu juga berhak untuk memilih dokter atau kelas perawatan. Jadi misalkan nanti ibu membutuhkan rawat inap, maka ibu juga berhak untuk memilih dokternya siapa, kemudian memilih kelasnya sesuai dengan diagnosis ibu ya. Untuk hak ini apakah ibu sudah mengerti? Untuk hak sepertinya sudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban ya ibu. Sebagai pasien, ibu juga memiliki kewajiban. Untuk yang pertama, ibu berkewajiban untuk memenuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit. Peraturan-peraturannya sudah ada di sebelah sana ibu. Iya. Baik, kemudian ibu juga berkewajiban untuk menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab. Jadi jangan sampai untuk merusak fasilitas rumah sakit kami. Ibu bisa menggunakannya dengan bertanggung jawab, dengan bijaksana. Kemudian ibu juga berkewajiban untuk menghormati hak pasien lain, pengunjung, dan tenaga kesehatan. Jadi karena di sini adalah tempat umum, banyak sekali orang, banyak sekali pasien, dan juga dokter dan tenaga medis lainnya. Jadi ibu juga harus menghormati sesamanya. Kemudian ibu juga berkewajiban untuk memberikan informasi yang jujur. Misalkan ada dokter yang menanyakan tentang keluhan ibu, ibu juga harus jujur tentang keluhan ibu. Kemudian ibu juga berkewajiban untuk memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang ibu miliki. Misalkan ibu ingin membayarnya secara asuransi karena ibu punya kartu asuransi, maka ibu bisa jujur untuk jawaban itu. Misalkan saya punya asuransi ini, bolehkah saya untuk menggunakan ini? Begitu ya Bu. Kemudian ibu juga berkewajiban untuk mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit ini. Jadi nanti kan karena ibu sudah menyetujui tentang perawatan medis dan pengobatan, maka ibu juga harus menjalankan masa pengobatan itu. Ya. Untuk selanjutnya ibu juga berkewajiban untuk menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi. Misalkan nanti ibu menolak rencana terapi, misalkan ibu sebenarnya dokternya itu menyarankan untuk dilakukan operasi, namun ibu merasa takut untuk dioperasi, jadi ibu boleh menolaknya karena tadi sudah menjadi hak ibu untuk menolak. Ibu boleh menolaknya, tapi itu juga ibu memiliki kewajiban untuk menerimanya. Apabila tidak dioperasi, maka kemungkinan akan seperti ini. Begitu ya Bu? Baik. Untuk yang terakhir adalah ibu berkewajiban untuk memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima. Ini maksudnya nanti ibu harus melunasi biaya pengobatan. Oh iya. Lalu kalau di sini apa rumah sakitnya menerima BPJS? Oh iya, rumah sakit kami menerima BPJS maupun KIS ya Bu. Oh iya. Ya. Untuk hak dan kewajiban pasien apakah sudah dimengerti? Sudah. Baik, saya minta tolong untuk ibu tanda tangan di sebelah sini ya, dan nama terangnya.